PBB pun sekarang sudah dibajak oleh Amerika Serikat. Negara dikuasa menjadi barbarik. Oh udah rampok aja. Besok Taiwan dibeginiin, Cina mau dirampok juga. Indonesia begini, Indonesia dirampok. Makanya mau akademis kah, mau orang biasa kah gitu kan. Yang berani berbicara keras bahwa dunia ini akan diran dengan lebih fair. Ini bukan buat gagah-gagahan kok. Tidak memihak saja, udah musuh juga udah banyak. Amerika ini senangnya keroyokan. Itu jelas banget. Ideologi yang berbahaya bagi kita gitu. Supaya kita bisa bikin dentuman yang besar kepada dunia, kita akan maju, akan menjadi negara hebat sekali dalam waktu dekat loh. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi, senang sekali saya Indra Maulana dalam Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Kita pekan ini akan membahas tentang bahwa Crosscheck dalam beberapa episode terakhir ini memang menyoroti memanasnya situasi geopolitik dunia akibat perang Rusia dan Ukraina. Nah, topik ini sangat penting sebab memanasnya geopolitik semakin mempertajam gesekan dua blok besar dunia, yaitu negara-negara barat dengan NATO yang dimotori Amerika Serikat dengan negara-negara raksasa non-NATO seperti Rusia dan Cina. Bahkan konflik geopolitik dunia ini merembet ke Indonesia. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia mendapat tekanan dari dua kubu yang sedang bertikai. Tapi Indonesia tidak gentar. Tapi tidak ada yang berusaha menengahi pertikaian yang bisa menyeret dunia ini katanya sampai bisa-bisa ke perang dunia ketiga. Kemana Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB? Salahkah kemudian jika muncul analisis PBB tak ada gunanya, dibubarkan saja? Apakah seperti itu solusinya? Pekan ini kita akan menyoroti relevansi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersama narasumber yang telah hadir lewat Zoom, Koni Rahakundini, pakar pertahanan dan militer. Selamat pagi, salam sehat Bu Koni. Selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi kita Bu Koni ya. Always. Baik, kemudian ada Pak Ple Priyatna yang merupakan Direktur Eksekutif Indonesia of Advanced International Studies. Selamat pagi, salam sehat Pak Priyatna atau Pak Ple ya. Selamat pagi. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Saya mulai dari Bu Koni tentu saja. Dari diskusi berepisode-episode di Crosscheck ya Bu Koni ya, tentang Rusia, Ukraina, bahkan sampai kemudian melebar ke soal kaitannya dengan G20 di mana Indonesia posisinya sebagai presidensi di situ. Kita sempat menyinggung kemana PBB, di mana peran PBB. Nah sekarang kita ingin mendedikasikan khusus tentang ini Bu Koni. Ini sudah cukup lama Rusia, Ukraina. Bagaimana dengan posisi PBB sekarang ini? Saya juga agak terkejut ketika dalam satu unggahan begitu ya, ada Bu Koni di media sosial menyebut ya kalau memang nggak ada bisa menengahi, nggak ada gunanya, ya lebih baik bubarkan saja PBB. Bagaimana sudut pandang soal ini Bu Koni? Oke, terkait begini, kenapa saya menyarankan kalau tidak direkonstruksi, direformasi, lebih baik dibubarkan? Karena begini, saya melihat dari awal perang Ukraina dan Rusia ini nggak main-main, akan sangat berbahaya. Dan dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu dengan Ketua Kajian Eropa misalnya, Ibu Dr. Henny, dia menggambarkan bahwa perang Eropa itu nggak pernah sebentar. Bayangkan perang Eropa itu selalu panjang dan lama gitu. Ya. Nah, kita kalau mau bicara perang Eropa yang lama tuh misalnya misalnya perang waktu Jerman kalau nggak salah ya. Jerman itu sempat ada 788 tahun loh kalau nggak salah ya. Ya. Terus ada sebenarnya Katolik yang paling panjang tuh Katolik Spanish dengan Moor. Itu sekitar 781 tahun. Kemudian Germanic Wars itu dengan Roman Empire itu 588 tahun. Kayaknya imagine hampir 600 tahun perang terus gitu kan. Nah, kalau kita mau lihat yang agak puluhan tahun tuh adalah Wars of the Roses, itu Inggris ya kan, Lancaster itu sekitar 32 tahun, kemudian perang Katolik Jerman 30 tahun, dan terakhir misalnya paling cepat itu adalah perang Great Northern War, itu 21 tahun antara Rusia dengan Swedia. Nah, bisa dibayangkan nggak, dengan perang yang begitu lama, kemudian ini perang itu berbeda, yang menurut saya itu adalah multilateral wars terjadi di tanah orang lain, gitu loh. Kalau perang yang lain kan jelas nih, Jerman atau Rusia against Swedia gitu kan, kemudian Spanish against Moors gitu kan. Nah ini kan enggak. Tiba-tiba ini menurut saya perang yang apakah ini perang Rusia terhadap NATO gitu dan Amerika Serikat atau apa, dan di tanahnya Ukraine gitu. Nah, yang lebih mengejutkan lagi adalah sekarang kemudian so far kelihatannya dunia atau PBB nih, khususnya PBB diam-diam aja. Apa sih resep politik Barat dan Amerika gitu? Ini cuma menghukum,
ya kan? Jatuhin sanksi, kemudian diam-diam ngasih senjata atau bantuan senjata, gitu kan? Kemudian bersama-sama menutup Rusia dari segala faktor ekonomi, gitu kan? Atau mengisolasi Rusia. Yang paling parah nih, ada sih perang yang dialognya tuh semua ditutup, pintu dialognya ditutup. Dubesnya diusirin, diplomatnya disakiti lah atau dikucilkan lah. Kalau dikucilkan masih bagus, ada yang dicat mukanya lah, dilemparin apa, udah begitu parah sehingga saya bertanya, lalu siapa yang mau mendamaikan Rusia dan Ukraina ini, gitu loh. Apakah karena sekarang latar belakang PBB, kita tarik lagi latar belakang PBB. PBB ini lahir buat apa sih sebenarnya? Dia kan sudah jelas loh. PBB itu lahir karena di Liga Bangsa-Bangsa itu gagal, ya kan? Maka dianggap untuk menghindari Perang Dunia Ketiga, lahirlah PBB. Franklin Roosevelt sendiri yang memberikan namanya itu adalah United Nations gitu. Ya. Tadi apa? United apa tadi? Nah, jadi nggak boleh ada pertama gini, jelas itu tuh ada tanda tangannya dari Atlantic Charter itu adalah satu, tidak dibenarkan adanya usaha perusahaan wilayah. Bukan saya saja, karena saya udah gemes kenapa bisa ya orang tuh memperlakukan negara jadi kayak barbaric modern war. Jadi rampok aja. Apalagi sekarang saya dengar kabar Kongres Amerika Serikat sedang mau berusaha tentang uang Federal Reserve Rusia juga mau diambil untuk membiayai perang, membiayai kerusakan akibat perang di Ukraina, membangun Ukraina kembali. Pertanyaan saya cuma satu kalau itu. Kalau boleh Rusia dirampok rakyatnya gitu, yang kaya-kaya utamanya gitu. Kita boleh dong ngerampok Elon Musk gitu. Kita boleh dong ngerampok siapapun juga orang kaya-kayanya Amerika untuk membayar kerusakan Libya, kerusakan Afghanistan, kerusakan Irak. Ya dong. Ada nggak yang membayar? Equal treatment ya? Equal treatment. Nah, ini nggak ada. Nah, sebenarnya makanya PBB itu ditentang sama suatu lembaga namanya tuh John Birch Society, GBS. GBS itu sudah lama sekali bilang bahwa Amerika tuh harus get out of the UN. Kenapa? Karena membuat jadi bingung gitu. Ini ada kemungkinan dia tuh mendirikan world government, which is with United States troops, with United States, everything of United States gitu. Jadi aneh, jadi kayak apa ya? Jadi kayak negara di dalam negara, supranegara di dalam negara gitu, atau negara dalam supranegara. Charles de Gaulle jauh-jauh tuh udah bilang loh, waktu PBB disebutkan dirumuskan, dia bilang bahwa nggak mungkin dunia itu akan aman dengan cara menjaga perdamaian model semua bergabung begini. Aturan perang pun sekalipun kita nggak pernah melihat perang seperti ini, kan saya udah bilang tadi nggak ada perang seperti ini. Kalau ini dibiarkan, ini bisa jadi satu dampaknya. Satu, dunia akan berhenti berglobalisasi. Buat apa? Karena dia akan mudah menjadi korban. Ya disuruh bergaul keluar, tapi ketika bergaul malah kawan-kawan itu matiin dia kan? Kan bisa begitu kalau saya bisa bilang. Maka ini akan membawa dunia itu menjadi isolated, gitu kan? Apakah harus begitu? Apakah dunia akan menuju isolated nations gitu? Kalau memang itu arahnya, berarti kita sekarang harus betul-betul segera mundur dan betul-betul membatasi dan menjaga kedaulatan masing-masing. Tapi kalau tidak gitu kan, kalau tidak apakah sebaiknya PBB itu digantikan saja oleh non-alignment movement? Karena kalau kita baca Havana Declarations dan juga ucapannya Indira Gandhi dan bagaimana pencapaian Havana non-alignment movement, itu banyak loh pencapaiannya, banyak sekali. Kita bisa memperhatikan berapa banyak perang gitu kan, termasuk perang-perang terakhir ini itu karena perannya non-alignment movement, termasuk apartheid di Afrika Selatan, Afrika gitu. Itu dihapuskan oleh gerakan 6. Apakah 6 bisa lebih netral gitu daripada PBB? Itu saya kira, Pak. Pak Priyatna sendiri melihat peran dari PBB dalam konteks Rusia Ukraina sampai hari ini berpanjangan ini Pak ya, konflik dan perangnya di sana. Bagaimana kira-kira menurut Pak Priyatna, analisis Anda Pak Priyatna? Saya sambil mengamati ini melihatnya UN itu bukan UN lagi namanya, tapi DN, This United Nation. Bagaimana Pak itu penjelasannya Pak? Itu sebagai dalam sebuah organisasi internasional, tapi justru di dalamnya terpecah belah. Satu kubu ke sana, satu kubu ke sini. Jadi ini ada sebuah proses kekuatan unilateral yang menarik masalah dari dua pihak menjadi masalah keroyokan. Amerika ini senangnya keroyokan gitu. Itu jelas banget gitu. Kalau kita kembali coba melihat krisis Ukraina dengan Soviet,
itu kan dengan Rusia. Sebetulnya dua negara itu kan yang secara aktif memang terlibat. Tapi ternyata it's gone beyond that gitu. Lebih dari itu justru yang meramaikan adalah negara-negara lainnya. Ada Amerika Serikat, ada NATO yang menyusun barisan. Mereka menjadi bagian dari sebuah persoalan besar, tapi mereka bukan bagian dari jalan keluar. Itu poinnya. Jadi mereka menempatkan sebuah situasi genting tanpa adanya upaya untuk mendamaikan. Ini sangat menyedihkan. Ada sebuah konflik bersenjata terbesar sepanjang 90 hari lewat, sudah hari kedua lewatnya nih 92 hari, tapi tidak ada proses diplomatik yang untuk mengusahakan perdamaian, membuka perundingan. Bukan cuma perdamaian, Pak Play, saya kira bukan cuma perdamaian, dialog pun nggak ada kan, dialog gila, mau gimana mau ditutup. damai, betul. Dialog pun ditutup. Gitu. Semua sekat-sekat itu tidak dibuka gitu. Semua channel, semua instrumen digunakan hanya untuk menghukum, hanya untuk menjatuhkan sanksi. Ya. Bagaimana mungkin dalam sebuah situasi yang demikian ini lucu buat saya. Sanksi yang menerapkan Amerika, sanksi yang melakukannya pihak Barat, Rusia juga yang kena sanksi, Rusia yang dipersalahkan bahwa dia menyebabkan semuanya ini. Iya, ajaib udah kebalik-balik. Lucu gitu loh. Ini ada sebuah kelucuan ya, ridiculous gitu. Kelucuan ini baru pertama kira-kira dilakukan oleh Amerika dan sekutunya begitu mungkin Pak, ataukah memang sudah sering yang pola-pola seperti ini nih Pak? Menurut saya ini pola, pattern ini terjadi di beberapa tempat, terjadi di beberapa kasus gitu. Ada contoh lain yang bisa mungkin disebutkan Pak Play? Banyak sekali gitu ya, misalnya Amerika dalam perang dengan Irak, dengan contohnya lagi dengan Taliban. Ini contoh dengan Taliban bahwa dana 100 triliun Taliban di freeze, dibekukan, dan sekarang mau dibuka katanya. Tapi dari 100 triliun yang dana Taliban ini, mau sebagian diambil untuk restitusi, untuk memberikan lagi kepada korban 9/11 coba. Ini menggelikan nggak kedudukan ini? Apa hubungannya gitu orang 9/11 dengan uang yang ada untuk rakyat Taliban? Nah, itu ini kan sebuah kondisi yang sangat tidak adil, yang seolah-olah dikerangkakan menjadi sebuah keadilan, sebuah tata. Dan itu sudah berlangsung lama sekali. Ya, ini menjadi ada sebuah tata hubungan, tata order gitu ya, sebuah order, sebuah tatanan dunia yang memajukan sebuah premis yang lucu gitu. Di satu sisi kekuatan besar melakukan penindasan kepada yang kecil, yang tidak kuat, dan yang kecil dipersalahkan begitu. Ini kan sebuah yang proses yang lucu buat saya gitu. Dunia yang sangat lucu sekarang ini menampakkan semakin transparan bagaimana Amerika mengusir hampir Barat dan AS mengusir lebih dari 400 diplomat. Dan ketika dibalas, misalnya Rusia mengusir diplomat Italia, Perdana Menteri Italia marah-marah. Ini tidak bisa dilakukan, ini kan lucu. Sebuah proses bahwa dalam kerangka hubungan diplomatik sudah pasti ada asas timbal balik. Sebab akibat, ya. Sebab ada asas timbal balik. Resiprositas itu akan dilakukan. Kalau misalnya 10 diplomat diusir dari Amerika, diplomat Rusia akan melakukan hal yang sama. 10 juga akan diusir. Itu sebuah it goes without saying gitu, sebuah hal yang diktum yang lazim dalam dunia diplomatik gitu. Jadi
Kalau dia mengusir, dia harus siap dong. Pasti ini akan diusir juga. Tapi ini kan lucu gitu. Pada saat dia mengusir, negara diplomat lain mengisolasi misalnya duta besar Rusia di Amerika Serikat, tidak bisa berjumpa dengan semua sumber-sumber yang harus berbicara mengenai masalah ini, ditutup komunikasinya dan diusir sebagian, lalu dia mengatakan seperti itu, kan lucu. Nah ini giliran yang punya dia diusir nggak terima gitu maksudnya. Ya, ketika dia diusir sebagai bagian dari prinsip resiprositas timbal balik, dia marah. Ini kan lucu gitu. Ya. Begitu juga dengan aset gitu. Ketika aset Rusia yang dibukukan sekian banyak itu ya, dibekukan iya, kata sebagian ahli di Amerika, bahkan Kongres menyetujui sebagian gitu. Ada 8 senator yang mengatakan tidak setuju untuk dirampas. Seizing itu tidak otomatis bisa. Dibekukan iya, tapi kan seharusnya itu ada proses pengadilan. Iya. Itu ada proses panjang untuk bisa ke situ. Yang diincar ini, jadi saya bingung nih, ini mengincar orang-orang kaya Rusia ini sebelum perang, setelah perang gitu. Asetnya kan semuanya sudah ada sebelum 24 Februari lalu gitu. Jadi apa? Anda menduga bahwa ini sebenarnya ngincernya sudah sebelum perang ya? Iya betul. Sebelum perang. Karena ini dia lihat dari 2014 waktu Crimea diduduki oleh Rusia, itu sudah mulai sanksi dijatuhkan. Saya mendapat ada catatan Rusia itu mendapatkan sanksi sekitar sampai 5.000 jenis item sanksi yang diberikan kepada Rusia. Oke. Ya. Baik. Nah, sekarang saya minta sudut pandang dari Mas Bobi. Mas Bobi ini kan kita juga beberapa kali membahas mungkin beberapa episode dengan Mas Bobi ya terkait Rusia Ukraina, bahkan mungkin kita kaitkan dengan posisi Indonesia G20. Saat itu kan kita menyinggung Indonesia jangan jadikan seperti PBB dong. Indonesia ini kan ngomongin G20. Nah, sekarang kita bahas khusus tentang posisi PBB-nya ini, Mas Bobi. Kalau dari sudut pandang Mas Bobi sebagai Komisi 1 melihat sejauh ini PBB itu bagaimana sih melihat dalam mengupayakan menghentikan perang, mengupayakan kedamaian dari Rusia dan Ukraina ini sejauh ini gitu, Mas. Kalau tadi kita lihat penjelasan Bu Kony, Pak Priyatna, bagaimana mungkin mengharapkan penengah kalau dari si penengah ini ternyata berpihak begitu, kurang lebih sederhananya seperti itu, Mas Bobi. Ya. Terima kasih Mas Indra, Bu Kony, Pak Pri. Mungkin saya dari perspektif yang berbeda itu tadi, karena memang kalau idealisnya PBB itu adalah suatu organisasi yang netral yang mampu menjadi payung untuk 193 negara yang menjadi anggotanya, kecuali Vatikan, karena Vatikan tidak menjadi anggota. Nah, tetapi saya ingin merefer bagaimana pemerintah kita harus berselancar di antara dua kekuatan besar ini, yang merefer pada buku yang dibuat oleh Bung Hatta waktu di tahun 1947 kalau tidak 1951, yaitu Antara Dua Karang. Jadi pengejawantahan dari politik bebas aktif itu adalah di situ disebutkan dalam satu paragraf bahwa betapa lemahnya kita sebagai bangsa yang baru merdeka dibandingkan dua raksasa ini, Amerika dan Rusia, tetapi kita harus tetap mendasarkan perjuangan pada adegium percaya diri sendiri dengan tenaga dan kesanggupan yang ada di kita. Jadi ibaratnya kita harus mengukur baju juga lah. Nah, oleh karenanya kami di DPR adalah memastikan bahwa pemerintah itu berjalan di dalam konflik internasional ini dan juga dalam pergaulan dunia internasional, paling utama adalah mengambil posisi bukan karena cinta pada negara A, cinta negara B, blok pada A atau blok B, tapi paling utama adalah memberikan keuntungan yang besar pada Indonesia. Nah, ini yang harus menjadi landasan yang paling utama. Jadi makanya kami setuju, sepakat. Ya sekarang begini saja secara logika. Kita aja harus menghargai 193 negara sebagai negara yang berdaulat, misalkan. Tetapi kita pun juga harus memahami kalau misalkan kolektivitas di dalam PBB ini memang ternyata tidak netral. Kenapa kalau misalkan aneksasi yang dilakukan oleh negara barat itu tidak dilakukan sanksi apa-apa, tetapi kalau saya setuju dengan pemerintah, kita tidak mau masuk di situ.
kita tidak masuk di situ. Apakah ini yang benar? Apakah ini yang salah? Kenapa teritori ini kenapa diakuin? Ini tidak. Kita tidak perlu masuk ke dalam situ. Kenapa? Kita melihat dampaknya kepada negara. Nah, kenapa? Dengan kita bersikap berdaulat seperti begini saja, tidak memihak aja, udah ibaratnya musuh juga udah banyak. Memang kalau mau bilang kita secara pergaulan dunia nasional, internasional, PBB itu memang sudah tidak netral lagi, malah menjadi sumber masalah. Dan itu sudah ditunjukkan oleh presiden kita. Pak Jokowi itu baru pertama kalinya sejarah menjadi presiden itu berpidato di PBB itu tahun 2020. Sebelumnya nggak pernah mau hadir dia. Karena kita secara pesan gestur yang menyatakan bahwa selama PBB belum menjadi solusi permasalahan dunia, tapi kita tetap ikut di dalam pergaulan tersebut. Karena kan bagaimanapun juga ini adalah organisasi kolektif persatuan negara yang terbesar dengan 193. Nah, kenapa kita nggak perlu ribut soal kita pengakuan teritori, kenapa PBB harus adil, kenapa tidak adil. Ya namanya kita dengan satu negara aja kita menghormati, apalagi ini kolektif. Nah, kita lihat negara-negara yang non-alignment lain, kita kan kalau bisa mengklaim dari konferensi Asia Afrika, 25 negara jadi 100 non-aligned movement, dari total anggota PBB 193, toh mereka juga kanan kiri juga dalam setiap konteks yang berbeda. Jadi ya kita nggak usah pusing ya, kita ikutin aja kalau misalkan PBB ini misalkan negara yang masuk di dalam non-blok ini, toh dia juga ada ikut juga. Dia ada yang masuk ke Rusia, ada yang masuk ke Ukraina. Nah, jadi dalam sekarang kita masih, saya merasa pemerintah masih dalam konteks yang benar, tetapi saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Kony dan Pak Pri ini bahwa PBB memang sudah tidak netral, tetapi kan PBB itu kan spektrumnya banyak. Itu tadi ada hukum internasional, ada pengamanan, ada sosial, ada penanganan COVID. Ya jangan satu konteks ini membuat kita antipati terhadap PBB. Oke, baik. Artinya Mas Bobi melihatnya juga secara inward looking ya, ke dalam ya, apa namanya keuntungannya bagi Indonesia dan lain sebagainya, menjaga Indonesia. Kalau tadi dikutip juga kita harus mampu mengukur baju juga ya, Mas Bobi, maksudnya begitu ya? Itu sudah dituliskan di dalam interpretasi bebas aktif itu, karena kita menyadari ini kan ada dua kekuatan besar. Jadi ya kita sebesar kemampuan dan kesanggupan kita, tapi utamanya ada adegiumnya adalah yang memastikan bahwa pergaulan ini ya mensejahterakan rakyat kita. Baik, Bu Kony, silakan tanggapi Bu Kony. Kalau saya sih lihatnya begini aja, nggak salah yang Bapak Bobi sampaikan, tapi kita akan menjadi golongan negara yang mediocre dengan para diplomat yang mediocre. Yang saya sedang bicarakan adalah bagaimana kita itu melahirkan pemikir-pemikir besar seperti misalnya Pak Mohtar Kusumaatmadja gitu, Pak siapa ya, ada Malik gitu. Tapi oke, kenapa bisa Pak Mohtar? Bayangkan bisa menerapkan UNCLOS itu nggak mudah. Kalau kita mau mediocre zaman itu, kita UNCLOS nggak akan pernah terjadi. Ya udah bodo amat, kita cuma sampai di 12 mil kali, paling jauh di 30 mil laut mungkin, gitu. Nggak ada tuh sampai batasan ditetapkan oleh UNCLOS sebagai negara archipelagic tuh nggak ada. Karena kita akan jadi cuman, oh ya udah negara lain juga cuma segitu, kita ikut aja segitu, gitu. Nah, yang lagi saya mau bahas di sini adalah bagaimana Indonesia yang katanya gitu, beberapa prediksi lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa suatu hari kita akan segera menjadi negara nomor 4, nomor 5 terbesar di dunia. Yang saya mau nyatakan di sini adalah apa yang dilakukan Amerika itu terhadap Rusia hari ini, besok pasti terhadap Cina, dan itu sudah dinyatakan oleh Biden kok. Kalau ada pemberdayaan Taiwan, kamu bantu militer mau katanya, ya kan? Ya, itu sudah terungkap. Nah, itu sudah terungkap berapa hari lalu. Nah, ya. Ini kan kacau. Maunya tuh apa? Mau dibikin juga Taiwan kayak Ukraine, mau cuman dia ngasih senjata, mau cuman ngasih diam-diam bantuan apa, tapi nggak mau dua yang perang beneran sama China gitu. Be very careful. Nah, disinilah saya bilang tadi, kita harus keluar dari dengan pemikiran-pemikiran diplomat yang di luar mediocre tadi. Betul, kalau memang untuk aja kepentingan nasional lah ini itu fine. Tapi kan kita tuh ada di dunia yang harus kita pikirkan jangka panjang gitu. Contoh misalnya, Presiden Soekarno pernah keluar dari PBB, lu nggak jelas lu gitu, males gitu, ngapain? Nah,
Dari keluar dari PBB itu kemudian lahirlah pemikiran tentang macam-macam, termasuk juga tadi memperkuat non-alignment movement gitu. Dan kalau kita lihat non-alignment movement, kita bisa lihat Dasar Sila Bandung ya. Dasar Sila Bandung itu apa beda sama PBB? Dia menghormati hak dasar manusia, menghargai kedaulatan dan integritas teritorial, ya kan? Kemudian mengakui persamaan semua suku bangsa dan juga semua bangsa. Jadi bangsanya, sukunya itu dihargai gitu. Kemudian tidak melakukan intervensi apapun. Oke. Kemudian tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif. Nah, ini paling penting. Dasar Sila Bandung tuh menurut aku lebih advance karena dia menyatakan bahwa tidak mengizinkan pertahanan kolektif, ya kan? Yang bertindak beramai-ramai terhadap satu negara. Coba. Atau satu negara besar bertindak terhadap negara kecil. Coba. Dasar Sila Bandung udah masukin itu. Kemudian tidak melakukan juga ancaman maupun penggunaan kekerasan. Yang saya mau bilang di sini, ya kan? Segala perselisihan itu di dalam Dasar Sila Bandung, di dalam non-alignment movement, dinyatakan harus diselesaikan secara damai, secara perundingan, secara arbitrase, secara persetujuan. Di dalam kasus Ukraina dan Rusia, inilah perang pertama yang menurut aku saya jadi sakit kepala gitu. Dan PBB ini kan jadi penonton. Menurut saya kan dia, kalau dia itu adalah tugasnya itu peacekeeping. Gini ya, kita lihat PBB tugas besarnya 3 aja lah. Peacekeeping. Dia memfasilitasi transisi suatu situasi konflik, ya kan, ke situasi damai, ya kan, diarahkan dia dari kontak senjata jadi gencatan senjata misalnya kan, lalu bagaimana menempatkan pasukan perdamaian, tapi itu adalah bagaimana transisi situasi konflik berubah. Indonesia akan jadi negara besar, yakin saya, mungkin nomor 4, mungkin nomor 5 dunia, dan ketika itulah si unipolar ini kalau dibiarkan habitnya seperti ini, dia akan membabat kita. Saya nggak tahu, kita pernah ngalamin Timur Timur itu kita babak belur loh. Yang nyuruh ngambil Amerika Serikat, kok emang Pak Harto nggak ada kerjaan waktu itu? Udah pusing kok dia ngurusin Indonesia itu. Dipaksa-paksa ini harus karena untuk begini. Didorong. Begitu dilakukan, siapa yang paling kena hukuman paling berat? Kita juga. Jenderal-jenderal kita berapa tahun kena mark itu? Mungkin Pak Prabowo tuh harusnya jadi presiden dari kapan tahu? Kalau nggak ada mark itu di dalam mark pelanggar HAM terbesar di dalam dirinya gitu kan? Label pelabelan gitu maksudnya. Iya, pelabelan seperti itu. Jadi menurut saya itu udah semata-mata seenaknya aja. Ini yang saya bilang tadi. Are we going to be a mediocre country yang cuma oke lah terserah nasib aja pakai doa aja lah. Moga-moga tidak terjadi ke Indonesia. Yang mau saya bilang adalah kita mungkin harus keluar dari situ dan bertindak keras gitu. Artinya gini, bertindak keras tuh menyatakan dengan berani bahwa nggak boleh loh you rule the world like this gitu. Harus berhenti karena bahaya. Yang saya bilang tadi ini udah jadi barbarik. Dengan pattern rule the world Amerika dan gengnya seperti ini itu mungkin sementara ini Indonesia nggak mau cewek-cewek main aman, tapi ke depan siapa yang menjamin tidak akan jadi next. Exactly, dan ke depan itu akan soon loh, soon. Saya lihat ramalannya beberapa kantor internasional ya, kita akan maju akan menjadi negara hebat sekali dalam waktu dekat loh. Dan itu kita jadi sasaran tembak ya, ketika kita sudah pasti karena Amerika udah kelihatan dia pengen jadi unipolar selama-lamanya dan menggunakan PBB sebagai tameng atau sebagai sebagai tirainya lah gitu loh. Nah, kendaraan atau tirainya lah. Oke. Nah, saya ke Pak Priyatna sekarang. Pak Priyatna, tadi ini kan semua diketahui. Garis benang merah dari kita berbicara tadi, baik Mas Bobi, Bu Kony maupun Pak Priyatna sendiri juga memahami bahwa PBB ini sudah lama memang tidak netral, yang harusnya netral, berada di tengah untuk menengahi permasalahan-permasalahan seperti ini di dunia, tapi itu tidak terjadi. Dan ini sudah lama, masalahnya sudah lama. Tidak ada equal treatment, dicontohkan Bu Kony tadi juga, itu pun sudah lama begitu. Pertanyaannya Pak, apakah iya seluruh negara dunia ini yang mungkin tidak menjadi bagian seperti Amerika disebutkan tadi, menggunakan PBB ingin menjadi unipolar tadi itu ya. Apakah tidak ada upaya-upaya negara-negara lain yang kemudian memprotes ini? Apakah karena pemikiran juga ya kita harus melihat diri kita sendiri supaya aman aja di dalam negerinya? Apakah itu faktornya atau apa sebenarnya Pak dari kajian Pak Priyatna? Kenapa ini bisa lama gitu kurang lebih? Iya, menurut saya ada satu diktum nih yang ingin dibangun Amerika nih. Diktum dunia tak berdaya gitu. Dia ingin melihat dunia ini tidak berdaya menghadapi Amerika sama sekali. Dan membawa yang namanya diktum dunia tak berdaya ini membuat tidak hanya institusi PBB ya, tapi juga membelah anggotanya itu untuk memilih gitu. Ini kan sebuah produk ideologi yang
yang berbahaya bagi kita gitu. Sementara semangatnya adalah kerjasama, tapi faktanya adalah konflik yang tercipta. Bagaimana kita melihat peta persoalan seperti ini gitu. Nah, contoh Indonesia. Indonesia menurut saya dalam posisi yang dibuat sulit. Dengan contoh yang paling kecil aja, ketika sebagai memegang ketua presidensi G20, kita mengundang Rusia aja, Amerika begitu protes, Pak. Ini kan mempersulit. Dia ingin menciptakan diktum ala dia sendiri gitu. Yang sudah sangat menurut saya sudah bertentangan dengan kaidah tata dunia yang bersahabat. Itu cikal bakal dunia yang anarkis, yang ingin diciptakan seperti Robert Kaplan bilang kan ini anarki. Nah, Indonesia harus membuat keberdayaannya ini dengan kemampuan yang sudah kita miliki, pengalaman yang ada, saya yakin sebagaimana dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri selama ini akan tetap mengedepankan aspek-aspek dalam konteks tadi, bagaimana mencoba menapaki roadmap untuk perdamaian. Ini penting, kita harus ciptakan nanti ke depannya. Pak Bobi juga bisa mendorong nanti dengan itu bahwa harus ada ini roadmap-nya ini. Apa untuk melalui pintu G20. Oh, jadi Jangan di saat G20-nya. Tapi sebelum G20 itu sudah ada preliminary meeting-nya untuk bisa mengakurkan itu. Apa jalannya, bagaimana kontaknya, mau online kek, mau offline kek. Tapi bila itu bisa misalnya sulit, kirim, saya yakin ini bisa dilakukan. Kirim special envoy. Iya, special envoy harus ada. Misalnya mantan Menlu, mantan presiden atau siapa bisa diutus untuk itu. Untuk mencoba mendudukkan mereka di dalam satu meja informal. Tapi bukankah itu kemudian kita akan memerankan yang harusnya perannya PBB, Pak Pri? Memang. PBB pun sekarang sudah menurut saya dibajak oleh Amerika Serikat untuk disandra supaya tidak ada negara selain dia yang bisa menciptakan dialog, menciptakan forum kecil bagi informal meeting, bagi landasan bagi sebuah perdamaian besar. Bagaimana misalnya contohnya Turki kesulitan hanya difasilitasi oleh Ukraina dan Rusia sendiri, tidak ada negara satupun yang membantunya. oh, Ini sebuah contoh gitu akan. Nah, kita harus ciptakan sebuah instrumen baru yang pendekatan yang berani, dan saya yakin kita bisa itu untuk mencoba roadmap to peace ini. Jadi memanfaatkan G20 ini, Pak ya, peran kita di G20 ini, Iya. memaksimalkannya dengan sampai masuk ke sana. Walaupun Mas Bobi tadi ini kalau kita lihat sudah senyum-senyum siap dengan jawaban, posisinya kita nggak perlu masuk ke situ. Tadi kan Mas Bobi sudah menjelaskan. Kita tidak masuk dalam arti tidak masuk ke dalam konflik Betul. legalistiknya itu, tapi kita masuk sebagai penyedia, memfasilitasi sebagai fasilitator Betul. bagi dibukanya sebuah dialog Ukraina dan Rusia. Jangan ngajak yang lain gitu, Ukraina dan Rusia. Ya, kalau saya boleh jumping sebentar Pak Indra. Ya. Memang gini, saya pernah bilang bahwa kita jangan mengambil posisi UN, ya betul, kan? betul. Tapi waktu itu Pak Jokowi belum berangkat. Dan Pak Jokowi ke Amerika belum bilang bahwa akan mengundang Ukraina. Makanya sekarang saya nggak nyebutnya G20, tapi G21. Ya. Oke? Ya. Nah, karena sudah jadi G21, kita kenapa nggak meniru apa yang lakukan Xi Jinping sama Putin waktu Olympic Game-nya dia, tiba-tiba dia ketemulah, ya kan, melahirkanlah sebuah resolusi bersama antara Rusia dan China melihat keadaan dunia. Nah, hari ini formula perdamaian ini nggak ada yang bikin karena PBB nggak aktif, siapa yang nggak ada, maka kemudian Presiden Jokowi kita sarankan membuat Denpasar Summit, which is sebelum G21 terjadi, membuat formula perdamaian yang fundamental agar kita tahu maunya ini apa. Contoh ya, saya ini berteman dengan dubes Rusia baik, ya kan? Okay, ya. Saya juga berteman dengan dubes Ukraina baik. Karena saya berteman dengan keduanya, saya jadi tahu
oh dari sisi Rusia begini, dari sisi Ukraina begini, makanya harusnya begini gitu. Sekarang yang terjadi lucu, di kita ini ada indikasi begini, kalau kita temenan sama Rusia, lalu jangan main sama Ukraina dong, Ukraina itu kenapa? Atau saya teman sama Ukraina, wah si Koni itu mengkhianat Rusia gitu. Karena saya beberapa kali meeting kan selalu mau di luar nih Pak Indra, saya bisa rasakan betul orang tiba-tiba nggak negor saya karena udah lain gitu. Atau saya sedang meeting sama dubes Ukraina, ada yang nyamperin, Bu Koni, ura kita Rusia. Nah, ini yang mau kita bilang bahwa kita tuh non-alignment movement. Karena kita non-alignment movement, we have to talk. Gimana kita mau ngerti kalau kita nggak bicara gitu loh. Mas Bobi, tadi kan memang ada kekhawatiran kalau saya lihat garis besar apa penjelasan Mas Bobi itu, kita ukur baju dulu deh sebelum sampai main-main masuk ke sana. Oke, dari pintu G20 mungkin kita juga bisa. Tapi saya yakin nanti penjelasan Mas Bobi juga ngukur juga, karena kalau kita masuk juga di situ nanti Amerikanya juga bakal mikir gini, kan saya sudah minta nggak ngundang Rusia, sekarang kok sok-sokan mau mendamaikan, kan kurang lebih pasti begitu tuh Mas Bobi. Tapi gini pertanyaan saya Mas Bobi, kira-kira karena kita bicara soal bagaimana PBB ini, misalnya Indonesia menagih peran PBB, menyentil lah, di mana PBB seperti yang kalau sekarang kita dengarkan kan sikap dari Bu Koni kan kita jelas tuh, kita dengar dengan tegas. Misalnya ini dilakukan oleh Presiden Jokowi kira-kira, apakah itu kemudian akan membahayakan bagi Indonesia sebenarnya Mas Bobi? Kalau sampai di situ misalnya, hanya sampai menagih atau menyentil PBB, PBB, kamu ini di mana gitu? Ini sudah lama, ini 92 hari ini Ukraina dan Rusia. Betul. Jadi gini Mas Indra, pertama yang disampaikan itu semua adalah sudah merupakan gestur sebuah negara yang berdaulat dan dihormati. Kenapa? Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pak Presiden Jokowi yang pertama kali berpidato di PBB itu baru tahun 2020, itu sudah menunjukkan gestur bahwa di PBB ini ya bukan adalah sumber solusi, kita bisa sendiri kok. Dengan apa kita bisa sendiri? Ya karena kita punya modal yang paling utama itu adalah pasar yang besar, yaitu rakyatnya sendiri. Nah inilah yang makanya kan kita tidak terlalu tergantung oleh PBB. Saya juga yakinkan, makanya tadi saya Bu Koni rada kurang sepakat ya kalau misalkan diplomat kita dibilang akan menjadi mediocre, enggak lah. Di tahun 2021 surplus neraca perdagangan kita itu 35,34 miliar. Ya kita mau bilang jago, enggak segala macam ya intinya masih surplus, artinya masih bagus. Sampai triwulan pertama masih di atas 2 miliar. Ini lagi pandemi loh. Makanya kita dibilang recovery-nya itu termasuk nomor 5 terbaik di dunia. Karena jelas indikatornya. Mereka mau ngukur-ngukur sendiri ya jelas ukurannya dolar misalkan. Nah oleh karenanya, misalkan dalam konteks G20, ya inilah cantik-cantiknya. Ukraina diundang, juga Rusia diundang. Toh Ukraina levelnya sama kayak Singapura. Singapura itu selalu datang dalam G20, nggak ngomong dia di situ. Tinggal nanti kalau mau makan ngomongnya di tempat makan atau apa ya nanti diurus belakangan. Paling tidak kita yang dukung adalah format untuk mengedepankan dialog untuk menyelesaikan perang. Kalau yang satu dibilang nggak mau lah, ini ya itu udah urusannya kita nggak usah pusing lah. Yang penting mereka misalkan berkonflik ini bisa cepat selesai. Urusan-urusan kita bahwa ada importasi barang-barang, ada ekspor yang sudah turun sampai 250 juta dolar di dalam triwulan pertama ke Rusia itu bisa balik lagi. Kan intinya kita ya memang kalau dibilang inward looking ya memang kita semua ini bukan buat gagah-gagahan kok. Kita ini bukan mau jadi orang doktrin pertahanan aja minimum essential force, bukannya kita mau jadi imperialis. Jadi kita sekali lagi dalam kapasitas kita menunjukkan kedaulatan kita, dan oleh karenanya untuk masuk dalam pergaulan dunia konteks G20 kita masih percaya diri bahwa negara-negara besar ini tetap perlu kita. Kenapa? Karena kita punya pasar yang sangat besar. Jadi walaupun produk-produk mereka itu kalau tidak bersinergi dengan kita, itu juga susah juga. Ekspor terbesar kita sudah mulai bukan non-migas, walaupun masih ada komoditas. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita percaya diri, tetapi kita juga jangan terlalu masuk ke dalam kenapa ini tidak adil. Ya kalau nggak adil ya kita pinter-pinternya, kita tidak perlu juga PBB untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Yang dikhawatirkan Bu Koni itu Mas Bobi, suatu saat kita akan menjadi negara, bisa saja kalau patternnya terus seperti ini, kita akan menjadi yang menjadi viktimnya di situ, begitu Mas Bobi, yang dikhawatirkan kalau kita tidak coba merubah ini. Iya, semua bisa, tetapi kan ini bisa ditunjukkan kepada dengan volume bagaimana kita bertransaksi dengan negara-negara.
Udah jelas kok selama presidensi Pak Jokowi ini investasi yang masuk itu bukan dari Western countries. Jadi kita tidak terlalu khawatir juga misalkan hal tersebut. Kita ini Gini sudah Pak Bobi, melakukan hal berimbang. Mohon Jadi izin, Pak. Pak Bobi boleh saya potong Ah. nggak? Gini, Bentar Bu sebentar ya. Koni. Nggak, gini. Jadi Tahan gini, dulu Bu Koni ya. Bu Koni ah, tahan dulu biar Mas kami Bobi ini kan selesai dulu. kami ini kan bukan eksekutif ya. Kami ini kan parlemen. Kita memberikan fleksibilitas kepada eksekutif kita berselancar di dalam koridor konstitusi untuk melakukan pergaulan internasional, kebijakan-kebijakan diplomatik yang ujungnya kita ya harus lihat kalau parlemen. Kalau saya ngelihatnya kita di parlemen ya harus paling utama memakmurkan kita. Kita gagah-gagahan segala macam ya kalau misalkan ujungnya rugi ya buat apa? Kalau misalkan diperbandingkan dulu kita hebat dalam bunclos dalam ini ya karena pada masa itu memang itu yang sedang diperdebatkan. Kalau sekarang kan halnya sudah lain lagi. Kita memerlukan investasi yang banyak karena untuk kita meningkatkan kesejahteraan, menaikkan pertumbuhan di atas 7% itu memerlukan investasi. Tidak cukup perputaran uang di dalam negeri saja. Nah, inilah dari hampir 10 tahun ini, 8 tahun ini investasi yang paling besar memang bukan dari Western countries. Nah, oleh karenanya itu masih kami anggap di parlemen pergaulan internasional kita masih on the track. Ya kalau misalkan mau gambling kan kita pro ini ya, tapi untungnya apa? Kan kita harus kami di parlemen kan nggak bisa bilang ini benar atau salah berdasarkan norma hukum internasional kan nggak gitu. Yang kita lihat ini kan hanya berdasarkan konstitusi kita, undang-undang kita. Ya selama hal tersebut masih tidak membuat kerugian besar di negara kita, ya kita apalagi ini jelas pergaulan internasional kita masih surplus. Jadi tidak masalah apa yang diambil sekarang. Sebentar Pak Pri, saya ke Bu Koni dulu ya, Bu Koni dulu. Silakan Bu Koni. Ini kurang lebih sih sebenarnya gini tadi, berselancar di antara dua karang ya kurang lebih. Di antara dua karang seperti kata Bung Hatta. Silakan. Tapi begini, tadi saya harus bantah itu karena gini. Tadi Pak Bobi bilang, oh dulu zamannya UNCLOS memang harus diurus UNCLOS. Ya, diurus UNCLOS makanya kita nikmatin sekarang dari apa yang kita miliki dari UNCLOS. Ini yang saya bilang, yang sekarang ini mesti kita urusin sekarang supaya nanti 50 tahun, 100 tahun lagi bekas kita tuh masih menikmati. Begini, yang Pak Bobi sampaikan, memang kita sedang intinya begini saja, Bu. Kita kan bukan, Pak Bobi, negara. Intinya saya lagi mau luruskan, Pak Bobi itu lagi ngomongin soal surplus. Enggak, saya nggak nyalain negara. Jangan salah. Negara ya udah nggak ada masalah berarti. Oh ada Pak, saya lagi mau ngomong. Diplomat. Saya bukan diplomat. Saya nggak minta Pak Bobi jadi diplomat. Enggak, ya, saya lagi kan mau luruskan masalah. Diplomat mediocre tadi. Oh jangan gitu, saya nggak setuju. Jangan jadi diplomat yang mediocre. Gantian Mas Bobi. Iya, jadi gini, ini salah ngerti. Saya cuma bilang kita harus membiasakan diri kita mau jadi negara mediocre dengan diplomasi mediocre atau mau jadi negara luar biasa dan pemikiran luar biasa seperti ya intinya berarti siapa yang ada yang nomor dua, kalau sekarang cuma diukur kita sekarang surplus, jangan salah. Saya baru dengar paparan hebat sekali dari orang ahli ekonomi. Ini kita tuh masih diuntungkan aja, tapi ini nggak lama karena dampak perang ini akan panjang. Begitu ini perang panjang, batu bara itu akan berpengaruh, minyak bumi, ya kan, pasir, biji besi, biji timah semua. Dan ketika ngomong itu yang berpengaruh ke semen, berpengaruh ke listrik, pengaruh kepada barang-barang consumer good. Jadi jangan menganggap bahwa sekarang memang kita sudah diuntungkan, bajak kita sedang hebat banget. Batu bara lagi naik. Tapi sampai berapa lama? Karena kalau ini yang tadi saya bilang pada Bobi belum datang atau udah datang ya. Saya bilang, kemarin saya baru di brief oleh ibu dari Ketua Kajian Eropa. Perang Eropa tuh nggak pernah sebentar Pak Bobi. Paling bentar tuh 21 tahun, 30 tahun, ada yang 788 tahun, ada yang 500 tahun. Can you imagine? Ini paparan kebayang dari ahli ekonomi banget. Gue kan bukan ahli ekonomi, tapi dia bilang Indonesia harus siap-siap, bersikap juga yang betul. Karena, ya kan, kita untuk cuma sebentar, tapi dampak nanti ini semua akan drop dunia ini, kita harus survive. Nah, dari pemikiran itulah, saya lahir dengan bilang bahwa kita mungkin harus berpikir lebih besar dan lebih jauh. Harus berani, supaya kita bisa bikin dentuman yang besar kepada dunia, tamparan juga bahwa kita nggak bisa begini terus loh. Nggak bisa caranya dunia dikelola seperti ini terus, gitu loh. Oke. Saya ke Pak Pri, silakan Pak Pri. Tadi Pak Pri juga mau memberikan pendapat. Mungkin saya juga bisa menitipkan langsung pertanyaan ya, karena ini terkait dengan kita tadi sudah mengkritisi, kita sudah menganalisis PBB seperti ini. Apa yang kira-kira kemudian bisa kita lakukan secara realistis, tidak juga kemudian kalau istilah Pak Bobi untuk gagah-gagahan, tetapi kita tetap secara ada keuntungannya bagi Indonesia, tetapi juga tidak membahayakan, tetapi tetap bersuara agar
persoalan yang lama ini tidak terulang terus menjadi pattern. Paling nggak mungkin Amerika akan berpikir, dan sekutunya misalnya akan berpikir, oh ada negara-negara semakin banyak yang aware dengan pattern seperti ini, kita nggak bisa lagi menggunakan pattern seperti untuk ruling the world misalnya gitu. Jadi saya diplomat Pak 30 tahun, jadi Bapak bisa menyampaikan satu hal yang tidak perlu lebih die hard daripada saya gitu, yang saya alami sendiri selama 30 tahun, I know gitu. Satu, sudah ada 6,5 juta orang keluar dari Ukraina, harus mengungsi, displaced, mencari tempat, meluber ke kiri kanan. Ada puluhan ribu korban, warga sipil. Jadi ini udah soal dampak. And we have to stop gitu. Karena semuanya itu harus ada batasnya, dan cara terbaik untuk mengurangi dampak, mengurangi ekses yang menimbulkan korban, whatever dari sebuah bangsa maupun warga sipil di sini adalah stop the war. Cara yang terbaik untuk stop the war adalah kita harus lakukan. PBB itu sebetulnya Antonio Guterres itu sudah menyerah, sudah menyatakan sendiri kemarin bahwa Dewan Keamanan telah gagal mencegah maupun memberikan solusi. What else? Apa nggak cukup pernyataan Sekjen PBB seperti itu gitu? Nah, dan dia sendiri tidak bisa banyak bergerak. Dia sudah ke Kiev, dia sudah ke Moskow, dan tidak menemukan sebuah formula yang baik. Cobalah kita yang berpengalaman ini, saya yakin Kementerian Luar Negeri, Ibu Menlu punya resep yang bisa bermain di tengah situasi sulit ini untuk memberikan satu titik terang bagaimana dialog ini bisa dibuka. Ini kan masalahnya dialognya diisolasi, ditutup oleh sebuah kekuatan besar yang tadi diktum dunia tak berdaya itu ingin menutup semua dialog ini. Nah, kita coba ini dibedah dan harus ditapaki bahwa Indonesia di sini punya peluang, Pak Bobi. Indonesia punya peluang besar, sangat besar untuk kita bisa melangkah memberikan satu tahap aja, satu tahap awal setelah Ukraina dan Rusia berdialog dengan mereka masing-masing. Turki juga menengahi. Coba kita berikan satu porsi kecil aja untuk tambah ini supaya bisa kita lebih maju gitu. Pak Pri, maaf saya potong Pak Pri. Kita belum bergerak apapun saja karena kebetulan kita kemudian presidensi G20, itu Amerika sudah masuk dan request khusus. Bahkan dari presidennya baru request ya. Tapi dari menteri-menterinya bahkan sudah mengancam walkout dan dilakukan walkout meskipun kita tetap jalan, tidak terpengaruh soal itu. Apalagi Pak, saya belum bisa membayangkan kalau kita misalnya melakukan itu Pak Pri. Apakah itu menjadi, ya itu resikonya kalau kita mau menjadi yang lebih besar seperti yang sebutkan Bu Kony, maka harus berani memang di situ. Ya, teori saya harus ada dialog, perdamaian, ruang perdamaian, baru dampak berkurang. Perang stop. Nah, kita harus bisa dilakukan di level 1. Level pemerintah, level diplomasi, public to public diplomasi, ini warga masyarakat bisa. Kita misalnya bisa mulai dari level akademisi juga ada. Saya lagi bikin dengan beberapa negara. Betul. Saya lagi lintas negara lain. Bisa besok 36 negara bicara pakai jembatan itu untuk menggandeng kekuatan bahwa dengan ideologi yang sama kita ingin perang ini stop. Betul. Dan perlakuan Unilpora hilang gitu loh. Ya. Dan paling utamanya dua-duanya udah ada di Bali nanti. Nah, tinggal habis itu bermain cantik, kita yang di DPR tinggal lihat 6 bulan habis ini neraca perdagangan nggak masalah, aman atau enggak. Kalau aman ya berarti kebijakannya benar itu. Pasti aman Pak, neraca perdagangan. Ya itu aja Pak. Jadi di sini ada sebuah proses bahwa itu semuanya neraca perdagangan akan aman, kondisi pemulihan kontraksi ekonomi akan berkurang kalau perdamaiannya terjaga, terwujud. Formula itu yang kita harus cari. Iya, itu yang harus. Kalau tahu-tahu G7-nya malah keluar gimana Pak? Kenapa? Harus di-exercise juga.
Ya kalau pas lagi itu ternyata G7-nya pull out dan membatalkan seluruh perjanjian multilateral, ya itu kan dampak juga. Tapi kita harus Sekarang misalnya exercise. begini Pak, saya ingin ngobrol nih sambil ini. Sekarang begini, Indonesia bisa kirim tim sekelompok orang pergi ke Rusia dan pergi ke Ukraina. Itu sedang mau dilakukan Nah, sedang Pak Priyatna. benar kan, sudah Saya ada. potong sebentar ya. Saya potong sebentar Pak Priyatna. Jadi karena saya itu mengalami kebentuan gitu kan, akhirnya saya minta tolong Wakil Ketua MPR yang membuka pintu karena people to people relations. Ya. Nah, dengan people to people relations itu kita mengajak Komisi 1, ya kan? Juga mengajak beberapa tokoh akademisi dan juga dari MPR. Dan sekarang masalahnya bukan di Moskow, Pak. Karena kan kita harus tetap Ya. non-alignment movement. Jadi kalau kita terbang ke Moskow, kita harus terbang ke Kiev harus terbang ke Moskow, ya kan? Ya. Masalahnya adalah sekarang ternyata Kiev itu kita nggak bisa mendarat. Nah, Ya. ada masalah kedua, Pak. Ya. Sekarang yang menawarkan itu 2 negara, satu Polandia, satu Bratislava. Masalahnya kalau Polandia itu enggak bahaya, kita masih ukur. Kita juga sekarang kan karena kita membawa Wakil Ketua MPR, kita juga punya ukuran-ukuran sendiri kan. Nah, jadi ternyata Polandia nggak bisa. Jadi sebenarnya sedang ada apa sih kita bilangnya one and a half track ya Bapak ya. Ya. Kita bukan diplomat, tapi kita melakukan tugas yang diplomat sedang tidak bisa lakukan atau risih untuk melakukan, saya nggak tahu apalah gitu kan. Ya. Jadi kami yang melakukan di depan gitu. Nah, tapi ternyata juga nggak mudah karena kami itu cuma rakyat sipil, ternyata mengatur ke tadi. Kalau kita tamu negara mah mungkin dipakai diprotek, kita bisa mendarat di Kiev. Jadi sekarang masalahnya adalah kita nggak bisa ke Kiev sembarangan itu loh. Tapi dari desakan dubes Ukraine pun saya merasa seolah-olah bikin dong sesuatu. Kok lu nggak bikin apa-apa sih gitu. Nah itu kan juga gitu loh Pak Pri, saya bisa bayangkan menjadi diplomat tuh nggak mudah. Makanya tapi kembali pemikiran besar terus dilakukan karena begini ya Pak. Saya mau ingatkan satu aja ya. Tadi tentang masa depan perang yang akan mengerikan karena panjang. Ya. Saya itu nangis Pak, saya nggak pernah nangis melihat akibat perang. Kemarin saya nangis. Gadis Afghanistan Pak, sekarang anak kecil itu dijual $1.000 karena keluarganya nggak bisa makan akibat perang Afghanistan. Ya. Kalau ini panjang, dia akan lebih murah. Kemudian gadis-gadis Ukraine pun akan jadi murah gitu. Ya. Itu yang saya nggak terima. Yang kedua adalah ini membiasakan negara dikuasa menjadi barbarik. Oh udah rampok aja gitu. Kapan dunia mau damai kalau gini caranya? Besok Taiwan dibeginiin, Cina mau dirampok juga. Indonesia begini, Indonesia dirampok. Nah, hal-hal itulah kita menuntut, makanya mau akademisi kah, mau orang biasa kah, gitu kan, yang berani berbicara keras dan berbicara besar mimpinya, bahwa dunia ini akan di-run dengan lebih fair, gitu. Karena sekarang udah nggak fair sama sekali. Itu Pak Pelatih. Jadi formula itu yang harus kita cari. Tapi ya baik Bu, saya langsung aja ya. Menurut saya itu bisa selama kita misalnya lewat pintu Moskow. Jadi Kemlu, KBRI Moskow, Pak Jose Tavares misalnya. Jose Tavares, ya. Ya, minta pemerintah Rusia yang mengawal kita masuk ke Kiev. Nggak bisa, Pak. Nggak, Kalau itu saya udah ngomong sama Bu Mila langsung sama dubes. Nggak bisa, Pak. Jadi urusan kita ke Rusia, saya koridor masuk saya kan ke dubes Rusia dengan semua kemudahan yang diberikan. Nah, tapi tidak berarti bahwa kemudian Moskow akan mengawal kita ke Kiev. Nggak bisa, Pak. Ke Kiev kita tetap mesti sendiri. Nah, makanya kemarin gini, sampai misalnya let's say di mana di ujung titik yang dia bisa lakukan apa? Poland, makanya dari kedubes Ukraine, dari duta besar Vasil, beliau menyarankan kita masuk dari Poland. Tapi kita juga punya elemen-elemen Adhan, Pak. Nah, Adhan tuh kemarin menghubungi saya langsung. Masuk dari Poland tuh nggak semudah itu dan nggak sesederhana itu, gitu loh. Makanya makanya ada yang bilang apakah dari Bratislava. Dia barusan saya masuk kontak-kontak sama Bratislava, gitu. Jadi belum tahu ke Kievnya masuk dari mana karena kan kita nggak bisa pakai pesawat. Sementara kita maunya pakai pesawat, Pak. Biar ada bapak kabur langsung. Cus, gitu. Ya, jadi memang inisiatif itu bisa dilakukan cepat, bisa lambat, tapi prinsipnya bahwa kita melakukan sesuatu. Harus melakukan, karena formula harus segera kita cari. Itu Pak, itu intinya. Perdamaian harus ada, karena sekarang semua kunci diplomatik Rusia itu ditutup. Mereka nggak bisa komunikasi. Nah, Rusia diisolir, Rusia tidak punya liaison untuk sebagai negara dia minta siapa kawannya, kecuali Belarus misalnya. Untuk bisa mewakili membicara dengan SIZ. Ini juga sulit gitu. Memang dibuat tingkat kesulitannya menjadi semakin bertambah untuk membuat situasi terasa sulit, terasa pelik gitu. Dengan situasi yang segala macam itu dibuat sehingga orang takut ambil resiko. Ya itu kayaknya mau dibikin betul. itu.
Orang takut ambil risiko, padahal hidup itu memang resiko ya kudu diambil kalau Betul. lebih baik, kenapa enggak? Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bri. Nah, sekarang mungkin ke Bu Kony ya, sebelum kita akhiri juga ini Bu Kony dulu, silakan Bu Kony sudut pandang besarnya. Tadi kita bicara awalnya dengan bagaimana peran PBB, tapi semakin ke dalam memang kemudian kita juga semakin komprehensif membahasnya. Ada inisiatif juga yang dilakukan oleh dari akademisi ya, seperti Bu Kony dan kawan-kawan. Kita harap juga ini para diplomat kita sebenarnya sudah jalan. Mudah-mudahan karena kita belum tahu aja nih, mudah-mudahan ya. Tapi kalau benar-benar gak jalan atau risi tadi Bu Kony menyebutkannya seperti itu, wah ini bahaya alarm juga buat kita ini. Silakan Kalau Bu saya Kony. menangkap kerisihan Pak Indra, mohon maaf saya menangkap kerisihan. Jadi kita memang nggak mau jumping to big things, oke, nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi kan pilihannya cuma dua. Kalau kita mau tetap jadi mediocre country, maka nanti suatu hari kita akan dibeginikan. Nah, Nah, ini kalau saya lagi tetap berpikir mediocre Indonesia country, janganlah. nggak mau jadi Nanti mediocre. Pak Bobi, nanti Jadi Pak kalau Bobi ya. biar dulu saya boleh bicara mediocre, nggak? janganlah. Enggak, nanti ada waktu Pak Bobi bicara. Biarin saya bicara dulu. Sebentar, Nah, Pak kalau saya Bobi mau ya. kita Ini nggak mau Pak jadi Bobi. mediocre country, maka kita harus berani misalnya menentang dan dengan berani melakukan misalnya, ya kan, menuntut PBB melakukan hal yang sama tadi yang saya bilang, gitu kan, terhadap juga Amerika dengan kejahatan perangnya di tadi beberapa negara yang saya sebutkan. Karena nggak fair dong kalau Rusia boleh diambil aja begitu aja, kenapa dia enggak? Nah, itu kalau kita mau jadi tidak mediocre. Nah, kalau jadi mediocre ya udah tinggal tunggu nasib aja satu hari kita digituin gitu. Atau perang sebentar lagi di Laut Cina Selatan yang sangat akan depan rumah kita gitu, akan berdampaknya lebih parah lagi karena Selat Malaka akan terdampak. Inilah yang saya pikir nggak boleh terjadi. Yang kedua adalah the reborn way of barbaric war, itu nggak boleh terjadi. Ini kan udah jadi barbaric war. Orang diperlakukan atau negara diperlakukan dengan semena-mena, semua aturan PBB tidak diikuti, semua yang ada di Dasar Bandung, sayangnya tadi kita bilang, apakah PBB mesti ke-6? Karena kalau ke-6 bisa jadi 6 masuk menjadi perannya PBB, semua Dasar Bandung kita laksanakan, maka akan lebih baik dunia ini. Sekali lagi kita harus berpikir ke dunia yang lebih baik, lebih fair, ya kan, dan tidak bermain secara unipolar yang kemudian membingungkan orang dan membuat orang menjadi pengecut atau coward untuk maju gitu loh. Jadi dia serba gagap. Karena kalau serba gagap ujung-ujungnya kita akan jadi seperti Ukraine. Meskipun itu kita sadar bersama ada risiko besar yang diambil mungkin oleh Indonesia jika kita berani seperti itu Bu Kony ya. Risiko tuh pasti ada lah. Bung Karno juga membebasakan negeri ini dengan risiko yang sangat besar kok. Semua nenek moyang kita itu atau founding father kita melakukan hal-hal besar dengan penuh risiko. Dan kita ada di sini hari ini. Jadi kalau kita menjadi bangsa yang tidak mau ambil risiko, saya kira kita akan sangat sedih ya. Saya mau coba satu ya, saya presiden dari Ukraine. Ini kenapa saya begitu dekat dengan dubes Ukraine, dan saya mengerti kenapa Ukraine bisa survive 93 hari melawan Rusia. Tahu apa Pak? Sederhana aja. Dongeng. Dongeng anak-anak kecil di Ukraine, itu tuh dibiasakan dongeng tentang orang yang menderita, orang yang merasa tidak mampu, merasa dia kecil, tapi dia mau melakukan hal yang besar. Dan dongeng-dongeng itu masuk ke kepala orang-orang Ukraine, menjadikan Zelensky seperti Winston Churchill hari ini. Itu yang saya satu respect banget dari orang Ukraine. Jadi dia tuh pertahanannya sama PD-nya besar gitu loh. Dan itu yang mesti kita tiru. Apa dong yang ditanamkan kepada anak-anak kecilnya sehingga mereka maju dengan keyakinan penuh, mereka akan survive dan menjadi tadi yang mediocre menjadi tidak mediocre dan menjadi, bayangin Zelensky itu ketahui semua orang loh, dibilang badut. Sekarang dia dianggap Winston Churchill. Can you imagine? Itu karena apa yang ditanamkan di kepala. Itu yang kita mesti contoh dari Ukraine. Oke, silakan Mas Bobi sambil menutup diskusi kita pada sore ini. Ya, jadi kalau saya kan mungkin tidak sebebas untuk memberikan foresight ya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah karena kewenangan kami di parlemen itu adalah untuk memastikan bahwa evaluasi terhadap semua sikap dan semua kebijakan yang diambil itu adalah menguntungkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran negara. Oleh karenanya kami menilai apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah masih on track. Dan keterlibatan dalam perdamaian dunia itu juga masih on track, terbukti dengan ada mengundang menjadi peninjau di dalam G20 dan juga masih menjanjikan adanya aksi humanitarian untuk masuk di dalam Ukraina. Jadi kalau misalkan apa yang harus dilakukan untuk menjadi benar atau salah itu saya rasa negara sudah memastikan posisinya dan kiranya memang ingin melibatkan dalam proses perdamaian. Saya merasa walaupun ini memang tanggung jawab seluruh masyarakat dunia, tetapi sebagai parlemen saya harus memastikan bahwa seluruh upaya-upaya tersebut terkoordinasi dengan sikap pemerintah dan juga tetap satu pintu lewat negara Indonesia. Mungkin ada multi-track diplomasi, tetapi dalam proses ikut serta dalam pelibatan konflik dunia, ini jangan sampai merugikan Indonesia. Jadi proses-proses tersebut apakah dari elemen masyarakat, dari parlemen yang katanya ada
kerjasama antar parlemen bilateral, ada dari akademisi atau di mana itu harus tetap satu pintu oleh negara. Oke. Karena kalau misalkan tidak oleh negara, nanti kita akan menghadapi kebingungan. Karena ini adalah sikap negara. Saya kan kita tidak bisa mengatakan ini adalah sikap bahwa profesi, ini sikap dari adalah dari akademik, ini dari mana? Ini adalah proses negara. Jadi oleh karenanya semua harus satu pintu lewat negara dan oleh karenanya kiranya memang ada masukan-masukan untuk eksekutif berbuat apa itu silahkan saja disampaikan, tapi kami di parlemen kami memastikan bahwa evaluasi atas kebijakan-kebijakan tersebut itu jelas parameternya. Harus satu pintu lewat negara. Misalnya kalau ada inisiatif dari akademisi segala macam itu bagaimana? Ya harus lewat negara. Kalau dari pendapat kami parlemen, karena kalau tidak kan kalau kami masa kami memanggil masyarakat padahal misalkan ada yang berinisiatif, tetapi kan negara kan memiliki kontaknya, mereka memiliki perwakilannya, dan ini adalah keterwakilan negara. Oleh karenanya kalau kami di parlemen, ya kalau kita mendukung pasti mendukung aja secara kebatinan, tetapi secara tupoksi lingkup formal kita, ya kita maunya karena kami hanya mengawasi lembaga instrumen negara. Oke, baik. Baik, diskusi yang sangat menarik dan juga namanya juga cross check, saling cek silang pendapat masing-masing. Saya kira semoga bukan salah paham tadi ya. Sebelum Ya. saya tutup ya Pak Indra, kalau saya cuma bilang satu aja, saya akademisi ya, pemikiran saya nggak bisa dihalangi oleh negara. Nggak bisa, karena saya berkomunikasi antara akademisi di negara lain. Jadi gimana, lapor dulu negara saya mau ngobrol ini, nggak bisa. Nggak tahu ya, menurut saya sih nggak bisa. Kecuali saya di bawah Cina gitu. Kalau asli diplomatik ya isu anting, tapi kalau akademisi boleh berpikir antara besok saya mesti lapor dulu Pak Bobi, saya mau ngomong sama 6 country 36. Ya enggak gitu dong gitu. Ya itu para rugu atuh ya Pak, atuh mesti jadi naon atuh. Kita lanjutkan. Jadi akademisi kudu laporan. Next episode kali ini ya, menarik memang itu. Oke, terima kasih banyak Mas Bobi, Pak Pri, Bu Koni, terima kasih ya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum. Bu Koni, Pak Pri, Terima kasih Pak Bobi. Ya, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, itu tadi diskusi kita dalam cross check di akhir pekan kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan cross check. Semoga tayangan-tayangan cross check terus menambah wawasan kita semua. Dan saya Indra Maulana undur diri. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.